Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali ya untuk pembahasan kedua di sini adalah tentang konstanta ya. Konstanta tadi variabel udah, sekarang konstanta. Nah, di sini secara definisinya konstanta itu adalah salah satu jenis variabel yang memiliki nilai tetap. Memiliki nilai tetap. Jadi konstanta ini memiliki nilai tetap. Kalau tadi variabel itu kan nilainya berubah-ubah, jadi beda kalau variabel itu bisa diubah-ubah nilainya, kalau konstanta ini tetap atau tidak dapat berubah. Nah, ini ada sintaks dasarnya untuk menuliskan suatu konstanta ya. Yang pertama, tuliskan const, jadi ada keywordnya yaitu const, kemudian spasi tipe datanya ya, kemudian nama variabel, kemudian sama dengan nilai konstanta. Ya, jadi mirip sama kayak penulisan variabel, cuma bedanya kalau di konstanta ini di depannya sendiri sebelum tipe data itu dituliskan const ya, keyword const. Nah, ini ada contohnya di situ const double p. Const ini keywordnya untuk konstanta, kemudian double ini adalah tipe datanya dan p ini adalah nama variabel. Sedangkan 3.14 ini adalah nilai konstanta. Contoh lainnya misal const integer nilai sama dengan 80 ya, dan sebagainya. Next, selanjutnya di sini ada enumerasi ya. Enumerasi ini sebenarnya adalah untuk menuliskan sekumpulan daripada konstanta secara cepat. Jadi misalkan dalam suatu program di situ deklarasi untuk konstanta lebih dari satu, misal ada 4 konstanta dengan dengan tipe data yang sama. Nah, mungkin gambaran kita di sini menuliskannya seperti pada layar itu ya, const integer makanan 11, const integer obat-obatan 12 dan seterusnya. Kalau nulis seperti ini kan memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, kita bisa meringkasnya dengan penggunaan enumerasi. Bagaimanakah nulisnya ya? Nah, di sini ada penulisan dalam enumerasi, yaitu dengan memberikan keyword enum. Jadi, pertama untuk menulis enumerasi itu adalah tuliskan enum dulu, hurufnya kecil semua. Kemudian spasi jenis barang. Nah, spasi nama enumerasinya. Jadi jenis barang itu adalah nama untuk enumerasi. Kemudian dalam kurung kurawal buka tutup, di situ di dalamnya dituliskan adalah nama-nama untuk elemen-elemennya. Ya, kemudian jangan lupa untuk memberikan nilai. Di situ yang diberikan nilai adalah khusus di makanan minuman, itu sama dengan nilai 11. Kenapa yang lainnya enggak gitu ya? Nah, untuk kasus seperti ini untuk elemen kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, ini berasal dari nilainya itu diperoleh dari elemen yang pertama. Jadi elemen pertama itu apa? Makanan, minuman ya. Nilainya adalah 11. Nah, untuk elemen kedua, ketiga, dan seterusnya, ini nilainya berasal dari elemen sebelumnya ditambah 1. Jadi misalkan yang pertama, makanan, minuman, nilainya adalah 11. Maka di obat-obatan itu ditambah 1. 11 ditambah 1 nilainya jadi 12 ya. Pun sama untuk majalah buku, di situ karena tadi elemen sebelumnya itu nilainya 12, maka ditambah 1 menjadi 13 dan seterusnya ya. Kemudian ada juga untuk penulisan enumerasi, yang mana di situ apabila nilai pertamanya 0 ya, maka elemen-elemen untuk selanjutnya harus lebih besar dari elemen yang pertama. Jadi, kalau misalkan untuk elemen pertama nilainya 0, maka elemen selanjutnya ini bernilai 1 angka lebih besar ya, bernilai 1 angka lebih besar dari elemen sebelumnya. Maka boleh dengan menghilangkan pemberian nilai untuk elemen-elemen tersebut. Nah, penulisannya seperti berikut, yaitu enum ya. Jadi masih tepatnya pakai enum, jangan lupa. Kemudian nama enumerasinya jenis tombol, kemudian di dalamnya itu dalam kurung kurawal ada elemen-elemennya. Nah, ini di situ elemennya yang pertama tombolnya tombol no, tombol cancel. Ini adalah elemen daripada enumerasi jenis tombol.
Nah, di situ karena elemen pertamanya bernilai 0, sehingga dan elemen-elemennya selanjutnya ini adalah lebih besar ya, bernilai satu angka lebih besar dari elemen sebelumnya, maka tidak perlu dituliskan nilai elemennya ya. Jadi secara otomatis di situ sudah nilainya tuh udah berurutan. Tapi ada juga di sini yang apabila di masing-masing elemen itu nilai di masing-masing elemen itu tidak memiliki nilai yang sama, artinya beda-beda nilainya gitu ya untuk nilai enumerasinya atau untuk penulisan konstantanya kan enumerasi ini kan penulisan daripada sekumpulan konstanta secara cepat. Nah, kalau misalnya kasusnya nilainya itu beda-beda untuk masing-masing elemen, maka kita boleh memberikan nilai masing-masing pada elemen-elemennya. Ya, jadi seperti ini. Nah, misal di situ enumerasi jenis barang. Kemudian di dalam kurung kurawal itu ada elemen-elemennya yang masing-masing memiliki nilai yang berbeda-beda. Jadi misal pakaian 100, makanan 500, obat 900, dan alat tulis 200. Ya, ini tetap harus dituliskan. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya untuk yang enumerasi. Saya harap bisa ya. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom kelas komen ya. Dan saya juga akan memberikan pertanyaan kepada kalian, silahkan dijawab pula di kelas komen. Coba jelaskan ya bagaimana cara untuk menuliskan enumerasi ya. Kemudian kapan enumerasi itu digunakan ya. Jadi bagaimana cara menuliskan enumerasi. Kemudian yang kedua, kapan enumerasi digunakan ya. Silahkan dijawab, ditulis dulu pertanyaannya. Kemudian 5 penjawab siapa di kelas komen, sekali lagi di kelas komen. Nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.